Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Khair, praktisi senam bawah sadar. Oke kawan, Pak Guru malam hari ini akan bercerita tentang hikayah. Hikayah, ya, cerita pengalaman penyebab anxiety disorder ya kawan. Salah satu penyebab anxiety disorder adalah rasa curiga yang mendalam. Ya, ini Pak Guru dapat cerita dari siswa saya ya, pengalaman siswa saya ya. Jadi konon ceritanya seperti ini. Ya, ada seorang laki-laki dan perempuan. Ya, laki-laki ini masih bujang dan perempuan ini janda ya. Ya. Singkat cerita mereka bersepakat untuk menjalin hubungan yang lebih dalam yaitu pernikahan. Ya kawan, setelah pernikahan itu ya setahun-tahun pertama, tahun kedua ya sampai memiliki anak satu itu it's okay, baik-baik saja hubungannya ya. Tapi karena satu keadaan ekonomi, terus yang kedua masih ada campur tangan antara orang tua, mertua, ya, dan keluarga. Nah, akhirnya sedikit demi sedikit bentrok lah itu, ya. Keyakinan itu lama-lama mulai memudar. Nah, setelah itu terjadilah sebuah percekcokan kecil-kecil, ya. Masalah kecil jadi besar, masalah kecil jadi besar, masalah dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan masing-masing itu menjadi sebuah permasalahan yang besar ya. Nah, ujung-ujungnya tangki cinta mereka itu mulai kosong ya. Kasih sayangnya sudah mulai memudar ya. Terus singkat cerita ya, mulailah terjadi sebuah pengkhianatan ya, berselingkuh ya, perselingkuhan ya. Ya, hal ini dilakukan oleh pasangannya yang perempuan. Jadi pasangannya yang perempuan itu berselingkuh ya. Nah, terus si cowoknya itu menaruh sebuah kecurigaan, tetapi selama ini tidak menemukan bukti ya, tidak menemukan bukti tentang kecurigaan itu, sehingga terjadilah sebuah konflik intern ya antara diri dia dengan dirinya ya, diri dia dengan diri dia sendiri ya. Itu terjadi sebuah konflik, iya ndak ya, kok seperti ini, bener ndak ya, kok pulang malam terus, apa yang dia lakukan. Nah, konflik batin inilah terus setiap hari terakumulasi ya, menumpuk ya. Dan pada akhirnya si laki-laki terkenalah sebuah penyakit ya. Datanglah sebuah penyakit ya. Namanya penyakit anxiety disorder ya. Di mana penyakit anxiety disorder itu kawan ya adalah penyakit kecemasan berlebih ya. Di antaranya jantung berdebar, sesak napas, susah tidur ya, kepala keliengan ya, sampai si laki-laki ini tidak bisa bekerja dan tidak bisa menafkahi keluarganya ya. Tapi mau bagaimana lagi ya, memang keadaannya seperti itu. Akhirnya pasangannya si cewek ya mau nggak mau harus merawat suaminya ya. Jadi dia sudah mulai merawat suaminya. Tetapi ya yang namanya anxiety disorder itu orangnya nyebelin karena apa, susah dia atur, pengen dimanja, pengen disanding terus ya. Ya akhirnya ya bosen juga ya. Singkat cerita si istrinya bosen. Pada akhirnya ya si suami atau siswa laki-laki itu bisa menemukan bukti bahwasanya memang pasangannya berselingkuh ya. Suatu saat ya si laki-laki itu, siswa laki-laki itu menemukan bukti yang kuat bahwasanya
pasangannya itu sedang bermesraan di jalan dengan laki-laki lain ya. Setelah itu walaupun dengan rasa keliengan, rasa sesak napas dan sebagainya, akhirnya ya ditemuinlah ya, disuruh berhenti di jalan, suruh berhenti, akhirnya terjadilah sebuah perkelahian ya. Ya, entah kenapa ya, yang dulunya itu keliengan, sesak napas, pusing, nggak bisa kerja dan sebagainya ya, saat itu energinya menjadi kuat, yaitu dengan berkelahi dengan selingkuhan istrinya ya, gitu ya. Nah sejak itulah ya, si siswa saya laki-laki itu bisa sehat kembali ya. Nah, akhirnya mereka mengurus perceraian dan cerita hikayah ini berakhir ya. Apa kesimpulannya kawan dengan cerita ini? Bahasanya memaafkan itu tidak harus berbaikan lagi ya. Ya, memaafkan itu tidak harus berdamai dan berhubungan baik secara legalitas, tidak ya. Jadi memaafkan bukan berarti membenarkan apa yang dia lakukan kepada kita ya. Terkadang perpisahan ataupun menjauh dari komunitas tertentu itu adalah memaafkan. Jadi kawan, jika Anda memiliki rasa kecurigaan yang dalam terhadap sesuatu, segera diselesaikan ya. Segera diselesaikan sehingga tidak menjadi beban hidup Anda ya. Jadi kawan, anxiety disorder itu bukan penyakit fisik tetapi penyakit mental ya, penyakit psikis. Oke, gitu aja kawan ya. Bagi kawan-kawan yang memiliki cerita mirip-mirip dengan apa yang saya ceritakan, segera ambil ketegasan ya. Maafkan atau lupakan ya. Perbaiki atau tinggalkan. Oke, gitu aja kawan. Salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan cerita hikayah ini bermanfaat ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.